Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiko Prasetya dengan NPI 14621000067 dan rekan saya. Muhammad Rohman Liuli Nuha dengan NBI 14621000230. Ya, di sini untuk awal eh, pengerjaan tugas ya SLC. Untuk awal langkah awalnya kita mengetikkan kode import string, kemudian import pandas SPD, kemudian import nampi SNP untuk mengimport datanya. Jika sudah selesai, kita ketikkan untuk membaca datasetnya dengan cara data sama dengan pd titik read underscore csv, kemudian kurung buka tanda petik 2 data underscore review underscore shopee dot csv titik petik 2 data review shopee dot csv. Ini adalah nama file atau nama data yang akan dibaca. Kemudian koma dasep sama dengan tanda petik koma encoding sama dengan tanda petik Latin 1 tanda petik kurung tutup. Kemudian data titik head 10. Ini dimaksudkan untuk membaca dataset yang akan ditampilkan pertama. Ada 10 dataset yang random. Ya, untuk tampilannya ada review dan jenis sentimennya. Untuk jenis sentimennya ada positif dan negatif. Kemudian untuk proses case folding, kita ketikkan untuk dev sama dengan case folding. Di dalam kurung terdapat review titik 2 sama dengan review titik lower kurung buka kurung tutup return review. Untuk kemudian kita ketikkan data review sama dengan data review titik apply kurung buka kurung tutup case folding, kemudian data titik head 10. Ini yang dimaksudkan untuk proses case folding untuk menampilkan 10 data lagi seperti tadi. Kemudian kita melakukan proses cleansing remove regex atau cleansing seperti tanda baca dan angka yang terdapat pada kalimat dengan cara mengimport re atau kemudian import string, kemudian def cleansing review sama dengan review dot strip, review sama dengan re titik sub, review sama dengan re titik sub. Ya, untuk review yang pertama untuk menghilangkan tanda baca, yang kedua untuk menghilangkan simbol, yang ketiga untuk jarak atau spasi, yang keempat untuk huruf besar huruf kecil, yang kelima ini untuk spasi ke bawah. Kemudian di return view, data return view sama dengan data review titik apply cleansing, kemudian data head 10. Kemudian kita melakukan import data, yang ini import NLTK, kemudian NLTK titik download pang form NLTK titik tokenize import word tokenize. NLTK word tokenize ini untuk memberikan tokenisasi pada kalimat. Kemudian dev word tokenize word paper text return word tokenize text data review sama dengan data review titik apply word tokenize wrapper data titik head. Kemudian akan muncul beberapa data, yakni 5 data yang muncul, eh, yakni review dan sentimennya. Kemudian dilanjutkan untuk memberikan stop word pada data. Ya, ini dengan cara mengetikkan import NLTK titik download stop word from NLTK titik corpus import stop words. Kemudian dev stop word removal review. Kemudian kita melakukan filtering untuk stop word-nya pada kalimat yang berbahasa kan Inggris dan Indonesia.
dengan cara menerapkan perkondisian yang ada di codingan, kemudian akan muncul 10 data yang sudah diolah. Kemudian kita melakukan proses stemming dengan cara mengetikkan pip install sastrawi from sclern titik pipeline import pipeline from sastrawi titik streamer factory import streamer factory. Kemudian kita lakukan perkondisian untuk mengolah kalimat atau datanya. Kemudian data titik to CSV atau data yang kita punya tadi akan diolah dan akan tampil di layar output seperti ini. Kemudian kemudian eh, ke bawah Mas Rahman. Nah, kemudian kita melakukan proses lagi, yakni import string from pipeline, kemudian import pipeline, import pandas aspd, import nampi asnp, kemudian import re. Kemudian untuk data clean-nya sama dengan pd.read underscore csv. Nah, ini kita masukkan data yang satunya, yakni data hasil olahan yang ada di atas tadi. Kemudian kita lakukan encoding, latihan 1. Kemudian data clean, titik head. Kemudian kita lakukan proses data clean, sama dengan data clean as type, sentiment, jadi 2 kategori. Kemudian data clean, as type, review, titik 2 string. Kemudian data clean, titik di types. Kemudian kita lakukan proses TF-IDF dengan cara mengetikkan kode from sclern.feeder underscore extraction dot text import confactorizer. Kemudian from sclern.feeder underscore extraction dot text import tft factorizer. Kemudian kita lakukan perkondisian sebagai berikut dan akan muncul output yang ada di layar. Ya, seperti ini outputnya. Ya, kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Rohman. Silakan Mas Rohman. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baik, kita masuk ke tahap import Gaussian underscore similarity matrix. Jadi mencari yang mirip-mirip seperti itu dengan eh, kode from sklearn.matrix.pairwise import cosine underscore similarity. Jadi cosine underscore similarity ini berasal dari sklearn.matrix.pairwise. Kemudian compute similarity using cosine similarity dengan kode cos underscore sim sama dengan cosine sama dengan cosine underscore similarity text underscore tf, text underscore tf. Kemudian print cos underscore sim. Dan untuk hasilnya seperti ini, jadi memberikan kemungkinan 0 hingga 1. Ini ada yang akurasinya 1, ada yang 0, ada yang 0,0305, dan seterusnya. Pada tahap yang kedua yaitu splitting data atau memecah-mecah data yang telah diolah tadi dengan code import collections dan juga nambi. From scalearn.model selection import train underscore test underscore split. Dan x underscore train, x underscore test, y underscore train, y underscore test. Untuk train dan tesnya ini jadi masing-masing
eh, setiap X dan Y ini memiliki train atau data training dan juga data test. Kemudian train underscore test split, jadi dipisah atau di split ya, splitting data di pecah-pecah. Cost underscore sim, kemudian data clean sentiment, kemudian test size 0,2, random underscore state 33. Untuk test size ini yang dimaksud jumlah jumlah data yang ingin dites atau ingin dicoba. Kemudian print jumlah data uji x underscore test dot set, dan juga print jumlah data latih. Jadi data uji itu data yang ditrain, kemudian untuk jumlah data latih itu data yang dites. Eh, kebalik. Kebalik. Jadi X underscore test itu data yang dites. Kemudian untuk jumlah data latih itu data yang dilatih atau ditrain. Nah, seperti juga untuk variabelnya kan ini X underscore train dan juga X underscore test. Kemudian untuk post dan next ini maksudnya adalah positif, negatif. Jadi untuk menghitung jumlah data yang positif dan juga data yang negatif, dengan untuk positifnya yaitu Y underscore test dan juga sama dengan positif, berarti di sini membuat suatu pengondisian jika Y tes itu positif maka jumlahkan dari jumlah true yang telah dijalankan. Jadi misalkan Y underscore test sama dengan jumlah yang positif ini ada 5 kali true, jadi nanti jumlahnya ada 5 data yang bernilai positif. Begitu juga sebaliknya untuk neg atau negasi, negatif. Itu berkebalikan, jadi yang tadi dites berdasarkan positif, kemudian yang satunya dites berdasarkan negatif. Ini untuk data tesnya ya, untuk yang y-test pun yang ya yang y-test. Kemudian yang kedua post trend, jadi positif trend atau hasil uji coba atau training untuk positif, dan kemudian negatif juga sama seperti data test, data training membuat kondisi yang sama kemudian menjumlahkannya. Kemudian total yaitu post dari positif tadi, uji coba data uji yang positif ditambah dengan data uji yang negatif. Kemudian print jumlah data uji dengan sentimen positif yaitu post, kemudian jumlah data uji dengan sentimen negatif yaitu neg. Kemudian untuk data latih yaitu post trend dan data latih negatif yaitu negatif trend. Kemudian data underscore clean sentiment dot value const. Jadi nama dari sentimen tadi dan juga jumlah dari value atau value const. Berikut untuk hasilnya jumlah data uji. Jadi di sini ada 179 data yang diuji dari 895, dan juga jumlah data latih yaitu 716 dari 895. Jadi jumlah datanya itu ada 895. Untuk ini pembagiannya, jadi 20% untuk data uji dan 80% untuk data latih atau training. Kemudian data uji dengan sentimen positif yaitu 94, data uji dengan sentimen negatif yaitu 85. Kemudian data training dengan sentimen positif 375 dan data latih dengan sentimen negatif 341. Kemudian ini untuk data clean-nya sentimen tadi, jadi positif 469, negatif 426. Jadi total keseluruhannya. Kemudian name sentimen, dtype atau tipenya integer 64 atau int 64. Nah, ini untuk NLP-nya. Kemudian ini jika menggunakan algoritma KNN. Nah, itu dengan mengambil library sklearn.matrix, import akurasi underscore score, precision underscore score,
recall underscore score, F1 underscore score. Kemudian classification underscore report, confusion underscore matrix, dan untuk sklearn.nextbox, import connectbox classifier, itu untuk library-nya. Kemudian untuk kodenya CLF sama dengan connectbox classifier, n underscore nextbox sama dengan 7.fit, xtrain, dan ytrain. Yaitu uji coba X, data training dari X dan juga data training dari Y. Predicted atau prediksi sama dengan clf.predict X underscore test. Print confusion matrix slash backslash n confusion underscore matrix Y underscore test predicted. Kemudian print untuk seperti pembatas ya. Dan tn fp fn tp sama dengan confusion underscore matrix y test predicted dot ravel, print tn fp fn dan tp. Kemudian print classification underscore report y underscore test predicted 0 underscore division sama dengan 0. Print hasil klasifikasi sentimen analisis Shopee. Jadi source code yang kita buat itu untuk menganalisis Shopee berdasarkan komentar para pengguna atau usernya sesuai apa yang ada di laporan kami. Kemudian print akurasi underscore score, y underscore test predicted. Kemudian print precision underscore score, y underscore test predicted average atau rata-rata binary post label positif. Kemudian untuk recall underscore score, y test predicted average binary post label positif. F1 underscore score, F1 underscore score, Y underscore test predicted, dan seterusnya. Ini untuk hasilnya seperti ini. Nah, kemudian untuk hasil klasifikasi sentimen analisis Shopee-nya, akurasinya 0,70988, untuk presisinya 0,83, recall 0,76, F1 score 0,8, error rate 0,2. Nah, kalau yang tadi NLP ini, yang menggunakan NLP itu perbandingan dari datanya, yaitu data tesnya 20% dan juga data trainingnya 80. Untuk yang KNN ini kita coba untuk 70 data training dan 30 data tesnya. Jadi ini sama juga seperti kode sebelumnya, yang perbedaannya hanya di test size-nya aja. Jadi ukuran dari data uji atau data yang dites. Nah, di sini tampil untuk data uji 269 dari 895, kemudian data latih 626 dari 895. Untuk sentimen positif 142, sentimen negatif 127 data ujinya. Untuk data latihnya sentimen positif 327 dan negatif 299. Untuk positif yaitu 469 dan negatif 426. Untuk name-nya sama, sentimen D-type-nya INT64. Baik, saya kembalikan lagi kepada Mas Ade, silakan. Ya baik, sekian dari presentasi dari kami mengenai EAS di mata kuliah NLP. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,